untuk bikin apa? Lagi. Assalamualaikum, hai, apa kabar nih teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya, tentunya tetap semangat. Nah, kembali lagi nih bersama aku Evi Wandari. Nah teman-teman, ini aku lagi berada di pasar tradisional gitu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya seminggu setelah lebaran tuh aku langsung pergi ke pasar karena memang semua bahan-bahan yang ada di rumah udah pada habis. Dan kemudian ini aku beli perbawangan, dan memang perbawangan aku juga udah pada habis, jadi aku beli 2 bawang ini ya. Dan ini adalah tempat langganannya aku di pasar tradisional ya teman-teman, karena di sini khusus menjual perbumbuan gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh banyak bumbu-bumbu atau lengkap banget bumbunya di sini. Ada bumbu kasarnya dan ada bumbu halusnya. Nah, kayak gitu. Dan kemudian juga ini aku beli cabai rawit ya, aku beli cuman 1/4 aja. Dan di sini tuh aku lupa ya harganya berapa gitu. Jadi udah deh aku skip dulu untuk harganya. Dan kemudian ini aku lanjut, aku pergi ke perdagingan. Nah, di perdagingan sendiri ini aku nggak beli dagingnya gitu ya teman-teman, tapi lebih ke kayak tetelan gitu atau ya kayak tulang-tulang gitu. Kebetulan aku mau mengadakan halal bihalal juga di rumah ya, acara kecil-kecilan, makan kecil-kecilan gitu ya. Dan ini lanjut aku di toko apa ya ini namanya, toko apa sih, kelontong ya, toko apa ini namanya. Karena di sini tuh lengkap banget ya, bahan-bahan ada mihun, ada apa. Jadi aku beli mihun juga untuk keperluan nanti aku bikin soto gitu. Dan lanjut aku pulang. Nah, aku pulang tuh mampir dulu ke rumah oma, karena tadi kan aku pergi ke pasar tuh bareng Vino gitu ya. Terus aku pulang, kemudian aku letakkan dulu belanjaan aku di rumah, kemudian aku lanjut pergi dulu ke rumah oma. Dan kebetulan rumah oma juga tidak jauh dari tempat tinggalku. Aku ke rumah oma ini mau ambil itu sepeda ya, itu si Vino kan sebulan puasa itu kemarin dia tidur di rumah omanya, dan kemudian dia juga bawa sepedanya ke rumah omanya ya buat main sepeda di rumah omanya. Dan pas tidur di rumah balik ke rumah itu dia ingat sepedanya, dan aku dampingi dia untuk ambil sepeda juga di rumah omanya. Nah, kayak gitu. Dan lanjut ini aku juga udah sampai di rumah. Nah, ini tadi aku di pasar tuh sempat belanja ini perdaunan gitu ya teman-teman. Jadi ini ada daun kunyit gitu ya. Nah, daun kunyit ini aku beli 2.000. Kemudian tadi ada daun salam itu aku beli 1.000. Nah, kenapa beda ya daun salam itu, kenapa aku beli 1.000? Karena daun salam ini kalau 1.000 itu banyak ya teman-teman. Dan kalau untuk daun kunyit sendiri itu 1.000 sedikit. Jadi kalau untuk jadi aku beli 2.000. Dan sama juga dengan daun daun jeruk. Nah, daun jeruk itu kalau 1.000 kata Kang jualnya itu sedikit ya teman-teman, jadi aku belinya 2.000. Nah, ini aku letak di kontainer seperti ini, kemudian nanti aku letakkan ke dalam freezer. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya masak tuh tinggal ambil aja ya, karena kalau dimasukin ke freezer gitu tuh jadinya tuh awet gitu, dan warna daunnya juga masih bagus gitu ya teman-teman. Dan lanjut, nah ini aku lanjut tadi aku juga pas pulang dari pasar langsung mampir ke potong ayam gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku beli ayam potong gitu, dan yang ini nih udah sempet aku ungkep. Jadi ini ayamnya cuman aku potong 4 potong gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini udah aku ungkep, kemudian nanti aku mau masuk ke dalam kulkas, ntar aku goreng. Nah, kayak gitu. Dan ini juga ada ayam. Jadi tuh aku beli ayam itu 4 kilo gitu ya teman-teman. Jadi 1 ekor ayam 2 kilo gitu. Jadi
aku beli 2 kilo gitu satu ekor ayam gitu ya. Dan ini yang tadi sebagian tuh udah aku potong 4, dan kemudian ini ayam yang satu laginya aku potong kecil-kecil kayak gini, dan terus udah aku ungkep juga, kemudian aku goreng, dan ini untuk makan hari ini. Nah kayak gitu. Dan kebetulan juga anak kosku sudah pada datang ya, karena kan lebaran kemarin mereka tuh pada pulang kampung, jadi semuanya kamar-kamar kos itu pada kosong. Dan alhamdulillah ini udah pada hari kerja ya teman-teman, dan mereka tuh udah pada pulang ke kosan, dan aku juga menyiapkan makanan buat anak-anak kos juga nanti. Dan kemudian ini juga aku tadi udah masak ayamnya, dan ini ditunggu sebelahnya aku masak sayur. Nah ini aku mau masak sayur toge. Nah sayur toge ini aku bakal campur sama tahu ya teman-teman. Nah teman-teman, aku mau ucapkan terima kasih dulu nih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video aku, dan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Nah bagi teman-teman nih yang baru bergabung atau baru mengenal channel aku ucapkan selamat bergabung dan salam kenal ya. Jangan lupa juga dong like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah ini juga ya sudah aku berikan perbumbuannya gitu ya. Jadi aku berikan garam, kemudian kaldu ayam, kemudian gula. Nah ini juga udah selesai, kemudian ya aku letakkan dulu ke dalam wadahnya. Dan sebenarnya video ini aku upload, maksudnya aku tag video ini sebelum anak-anak pada sekolah ya teman-teman. Jadi itu kalau di tempatku anak-anak tuh pada liburnya 2 minggu gitu teman-teman. Jadi ini setelah seminggu setelah lebaran gitu. Dan ini udah selesai, dan juga nah ini ayamnya juga udah mateng, dan ini aku sisihkan dulu. Nah teman-teman mungkin udah pada udah berkegiatan gitu ya, udah ada yang sibuk dengan mengantar anak-anak sekolah. Nah kayak gitu ya. Kemudian juga mungkin para suaminya juga udah pada kerja kayak gitu ya. Dan mungkin juga ada nih teman-teman ya sebagian yang ibu karir ya, wanita karir gitu ya yang bekerja di luaran sana juga. Dan alhamdulillah ini udah matang, dan ini juga ayamnya nggak aku berikan cabe gitu ya, karena nanti cabenya udah nanti diambil gitu aja. Nah kayak gitu ini udah selesai, alhamdulillah. Nah sekian dulu video aku kali ini. Jika aku ada salah kata mohon dimaafkan, dan tolong diberitahu yang benar ya. Wassalam, terima kasih.